Bapak Arya, sesuai dengan persyaratan kontrak, 4 hari lagi, kami akan menggunakan peti mati ini untuk mengurus jenazah Anda dan mengantarkannya ke lokasi pernikahan yang Anda tentukan. Penyebab kematian tewas di tempat akibat kecelakaan. Maaf merepotkan. Arya. Maukah kamu menikah denganku? Sepanjang hidupku. Hanya kamu yang ku mau. Aku mau. Karena semua orang mengira aku dan Dewi adalah pasangan yang ditakdirkan. Dan Dewi juga bilang langsung padaku. Sepanjang hidupnya, hanya aku yang dia mau. Tapi aku tahu. Semua ini adalah kebohongan. Kamu berani sekali ya. Ini kan kantor. Terus kenapa? Kesayanganmu Arya kan lagi nggak di kantor. Lagi pula, kalau di kantornya, bukannya malah lebih seru. Bapak Arya, Anda yakin lokasi kematian dipilih di dekat alun-alun? Dari mana semuanya dimulai? Di sanalah semuanya berakhir. Baik, Bapak Arya. Sampai tanggal pelaksanaan kontrak Anda, bisa memilih untuk menghentikannya kapan saja. Tidak perlu. Pilihanku ini tidak akan berubah lagi. Kalung Arya. Nama yang bagus sekali. Sayangnya, aku tidak beruntung untuk menikmatinya. Andara. Ku belikan untukmu, suka? Aku ingat yang suka bunga mawar. Sepertinya Ardi, ya. Kok tiba-tiba nyebut dia? Apa kamu nggak suka bunga mawar? Kalau kamu nggak suka, aku nggak akan beli lagi. Cinta Dewi padaku tidak pernah palsu. Tapi orang yang dulu sangat dicintai, kok bisa tiba-tiba berubah? Nggak apa-apa. Aku cuma teringat, Ardi pernah membawa seikat bunga yang persis sama. Oh iya, kamu undang dia ke pernikahan kita enggak? Sayang Arya, apa kamu marah karena aku datang terlambat di hari peringatan ini? Aku juga terlalu sibuk. Begini, setelah pernikahan kita selesai, aku akan ganti rugi dengan baik, ya? Aku cuma ingat kamu bilang, dia adalah asisten andalanmu. Kebetulan kan pernikahan kita sudah dekat, aku ingin undang dia untuk berterima kasih langsung. Baik, aku akan beritahu dia. Arya sudah menunggu lama, pasti sudah lapar, ya? Aku sudah siapkan makan malam romantis. Ibu Dewi, ini suami Anda, kan? Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Banyak orang bilang, wajah kami mirip pasangan suami istri. Bapak Arya, Ibu Dewi sengaja memesan seluruh tempat ini untuk hari peringatan Anda berdua. Ini menunya. Silakan lihat apa yang Anda suka. Kami akan panggil kamu setelah memesan. Katanya Ibu Dewi sangat mencintai Bapak Arya. Bapak Arya suka sebuah liontin, untuk memenangkannya kembali untuk Anda, dia hampir kehilangan setengah nyawanya. Wanita seperti Ibu Dewi, yang begitu setia dan pengabdian, di mana lagi bisa dicari? Aku jadi percaya lagi pada cinta. Setia dan pengabdian. Arya, perusahaanku tiba-tiba ada urusan mendesak yang harus kuhadapi. Kamu makan dulu, nanti malam aku temani kamu, ya?
Kalau Tuan bisa tiba di dalam 30 menit, pria muda yang manis malam ini terserah Tuan perlakukan. Tunggu aku ya, sayang. Sayang. Dewi, tidak akan ada lagi masa depan di antara kita. Bapak Arya, apakah Anda masih ingin memesan? Tidak perlu, tidak usah. Tidur dengan pria lain? Ini yang kamu sebut kerja? Arya. Sinar matahari begitu silau. Kenapa gak tutup tirai jendelanya? Lihat, matamu sampai merah. Aku jadi sedih lihatnya. Arya, kamu masih marah sama aku, ya? Karena tadi malam aku tinggalin kamu sendirian, maafin aku, dong. Aku salah. Aku janji gak akan ulang lagi. Maafin aku kali ini, ya? Enggak. Aku cuma teringat sama sinetron yang dulu pernah ditonton. Sinetron apa? Wanita utamanya dulu sangat mencintai pria utamanya, tapi kemudian dia berubah hati, dan terus-terusan menutupinya dari pria utamanya. Dewi, kalau suatu hari kamu berubah hati, Mustahil. Arya, aku sangat mencintaimu. Bahkan kalau semua wanita di dunia bisa berubah hati, aku tidak akan pernah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. dia tidak bisa hidup tanpaku. Hanya saja, dia tidak bisa hanya memilikiku. Arya. Aku. Kalung Arya, yang kuberikan kemana? Kalung itu sudah tidak kusukai lagi. Aku ingin ganti yang lain. Oke, apapun yang kamu mau akan kupenuhi. Kalau begitu, kalung itu memang sudah waktunya diganti. Ayo kita beli yang baru. Gimana? Kalau tidak suka, kamu pilih lagi. Semua barang di toko ini hari ini, semuanya untukmu. Di rumah sudah ada cincin kawin. Tidak perlu beli lagi. Aman? Dewi, sudah bertahun-tahun begini, kamu masih suami yang mengatur, ya? Memang pantas disebut maniak memanjakan suami. Ibu Dewi. Dewi, kami sudah susah payah menunggu toko perhiasan ini buka hari ini. Hari ini kamu jangan beli semua, dong. Kasih kami sisa sedikit. Maaf, teman-teman. Barang-barang di toko hari ini harus menunggu Arya selesai memilih dulu. Baiklah, baiklah. Kalau gitu kami pergi dulu, dadah. Kalau aku gimana? Bapak Arya, salam kenal. Saya Ardi. Saya adalah asisten pribadi Ibu Dewi. Asisten pribadi. Asisten Ardi. Sudah lama dengar dari Dewi tentang reputasimu. Aku selalu ingin cari kesempatan untuk berterima kasih langsung atas bantuanmu padanya, tapi tidak ada kesempatan. Tak disangka kita bertemu di sini hari ini. Tenaga Bapak Arya sungguh hebat. Sama-sama. Halo, ambilkan cincin pria termahal di toko kalian. Baik, Aku ada urusan perusahaan dengan Ardi. Aku mau bicara dulu dengannya. Berani sekali kamu datang ke sini? Dewi. Aku merindukanmu. Tidak boleh juga? Ibu Dewi, cincin bintang abad ini yang ibu pesan sudah diambil. Ibu Dewi,
Cincin ini dihiasi dengan batu mulia seberat 131,4 karat. Juga dijuluki sebagai bintang abad ini. Harganya 100 juta rupiah. Arya, kamu suka? 100 juta, ya? Aku beli. Bayar pakai kartu. Tunggu sebentar. Ibu Dewi lupa, perusahaan sedang tender untuk sebidang tanah bernilai ratusan miliar rupiah. Tendernya pas kurang 100 juta ini. Kalau ibu habiskan uang 100 juta ini untuk ini, maka tanah itu tidak akan bisa kita dapatkan. Bapak Arya, semoga Bapak tidak menyalahkanku karena mencegah Ibu Dewi membelikan hadiah ini untuk Bapak. Semua yang kulakukan ini demi Ibu Dewi dan perusahaan. Masa iya? Apa yang kuinginkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Apa yang tidak kuinginkan, jangan harap ada yang bisa mendapatkannya. Benar kan, Dewi? Selama Arya suka, kehilangan sebidang tanah itu bukan apa-apa. Dia pantas mendapatkannya. Ayo. Oh, baik. Penerimaan uang 100 juta rupiah. Pembayaran berhasil. Selamat kepada Bapak Arya menjadi pemilik tunggal dari cincin bintang abad ini. Kalau begitu aku bungkus dulu cincinnya, nanti saat pernikahan akan kukenakan sendiri untukmu. Arya, selama aku masih ada, cincin ini tidak akan pernah kau dapatkan. Baik itu Dewi maupun cincin ini, semuanya milikku. Tunggu aku telepon Arya dulu. Halo, Arya, ada urusan mendadak yang mendesak di perusahaan. Aku harus pergi menanganinya, aku pulang nanti. Basa-basi pun sudah malas. Bukannya sudah kubilang. Jangan muncul di depan Arya. Kalau masih begini lagi, aku akan membuatmu lenyap dari muka bumi. Kamu tega? Di depannya seperti itu, bukannya kamu juga sangat bersemangat? Ke mobil. Arya, aku sudah bilang, cukup dengan kukerahkan jari. Dia akan dengan patuh memasangkan cincin ini di tanganku sendiri. Kau tidak akan dapat apa-apa. Dewi. Satu hati. Bagaimana mungkin satu hati dibagi untuk dua orang? Aisyah, kalau aku pergi, apakah kau akan merindukanku? Arya tahu kau suka binatang kecil. Anjing kecil ini, aku berikan untukmu. Aku beri nama dia Aisyah, melambangkan cinta kita. Nanti kalau aku sibuk kerja, dia yang akan menemanimu. Kau tidak akan bosan lagi. Arya, lihat. Ini bunga telinga kelinci yang kutanam sendiri untukmu. Makna bunga telinga kelinci ini melambangkan cinta yang abadi dan tak berubah, sama seperti cintaku padamu. Karena sudah memutuskan untuk menghilang, hal-hal ini jadi tidak penting lagi.
Lagi pula aku sudah tidak percaya cinta lagi. Arya. Arya. Arya, kenapa kau berikan bunga yang kusiapkan dengan hati-hati untukmu ini kepada orang lain? Arya. Kenapa kamu memberikan bunga yang aku siapkan dengan susah payah untukmu? Bunga yang aku siapkan dengan susah payah untukmu ke orang lain? Apa kamu mau meninggalkan aku? Apa kamu sudah tidak mau aku lagi? Apa aku melakukan kesalahan? Aku akan berubah, baik? Aku sudah bosan merawat bunga-bunga itu. Sudah tidak mau lagi. Daripada membiarkannya layu dan mati, lebih baik diberikan kepada yang membutuhkan. Kamu setuju, kan? Justru kamu. Kita sudah hampir menikah. Tanpa alasan yang jelas, kenapa aku harus meninggalkanmu? Jangan-jangan. Kamu melakukan sesuatu yang menyakiti aku? Aku takut kamu merasa aku terlalu sibuk, mengabaikanmu. Semuanya salahku, aku memang terlalu sibuk belakangan ini, jadi tidak mempedulikan perasaanmu. Malam ini, aku pasti akan menyiapkan kejutan untukmu. Baik? Bintang abad ini milikku mana? Hari ini saat aku mengambilnya, aku baru sadar kalau pengerjaan bintang abad ini itu terlalu kasar, batu permatanya juga tidak terlalu murni. Nanti aku belikan yang lebih bagus, ya? Bagaimana kalau aku hanya mau yang itu? Kenapa kamu tegang? Aku cuma bercanda. Sampah yang cacat pun aku tidak mau. Sudah, aku agak lelah. Aku mau tidur sebentar, istirahat. Dulu selalu aku yang menemanimu tidur, baru kamu tenang. Begini saja, aku tunggu sampai kamu tertidur, baru aku kerja. Terserah kamu. Aku akan menatapmu seperti ini, kamu tidurlah. Sampai sekarang, dia masih dengan lucunya terus memerankan istri yang sempurna. Ternyata, hanya dengan satu kata dari Ardi, dia bisa meninggalkan segalanya. Bapak Arya, mohon segera datang ke rumah sakit. Bapak Arya, depresi Anda memburuk lagi. Kalau Anda tidak mau bekerja sama dengan pengobatan, akibatnya akan sangat buruk. Tidak apa-apa. Aku akan segera terbebas. Bapak Arya, kebetulan sekali ya, Anda juga di rumah sakit? Arya, aku lihat akhir-akhir ini kondisi mentalmu kurang baik. Aku ke rumah sakit untuk membelikanmu obat. Baru saja ketemu Ardi. Dia tadi kambuh hipoglikemianya. Aku cuma membantunya berdiri. Kamu tahu kan, Ardi adalah tulang punggung perusahaan kami. Bapak Ardi, kenapa juga ada di rumah sakit? Itu pun di bagian urologi? Istriku akhir-akhir ini berencana memberiku anak, tapi aku takut memengaruhi kualitas kehamilannya. Jadi, aku sengaja datang untuk periksa. Untungnya dokter bilang aku masih muda, penuh vitalitas. Percaya deh, kami akan segera punya anak.
Setelah hamil nanti, dia bahkan akan menyalakan kembang api untukku di seluruh kota untuk merayakan buah cinta kami yang akan segera lahir. Oh ya, Oh iya, kebetulan hari ini Bapak Arya ada waktu. Bagaimana kalau kita makan bersama? Aku ajak istriku juga. Tidak usah. Arya tidak ada waktu. Arya, kamu sedang tidak mood, jangan keluyuran kemana-mana dong. Cuma seorang asisten saja. Tidak perlu dihiraukan. Iya, aku terlalu lupa diri. Aku tidak pantas makan bersama Bapak Arya. pergilah. Lagi pula dia tulang punggung perusahaanmu. Perkataanmu tadi terlalu keras. Kalau begitu, tunggu di sini sampai aku kembali. Aku akan jelaskan padanya. Aku akan segera kembali mencarimu. Bukankah sudah kukatakan padamu jangan membuat keributan di depan Arya? Ini sudah kedua kalinya. Aku tidak ingin ada yang ketiga kalinya. Kalau begitu, aku ini apa? Pelakor? Dewi. Aku tidak suka barang bekas orang lain, baik itu hadiah maupun orang. Ternyata dia bukan tidak mau punya anak. Hanya saja tidak mau denganku. Ternyata, ketulusan hati benar-benar bisa berubah dalam sekejap. Orang yang tidak dicintai, dialah pelakor. Arya cepat sembuh, ya. Aku tidak bisa kehilanganmu. Aku. Aku kenapa, ya? Arya, akhirnya kamu sadar. Kamu demam sudah sehari semalam. Aku hampir mati khawatir. Gimana, enak enggak? Aku ambilkan air hangat untukmu. Bapak Arya, coba tebak, menurutmu, di hatinya sekarang kamu atau aku yang lebih penting? Bukannya sudah kubilang? Arya sedang sakit. Sudah pasti aku harus merawatnya. Tapi, Dewi, aku juga sangat butuh kamu sekarang. Kalau gini, deh. Setelah aku selesaikan urusan di sini, aku akan menemuimu. Minum air hangat dulu. Dewi. Temani aku ke sana sekali lagi. Ke tempat kamu melamarku dulu. Itu cuma alun-alun pusat kota biasa. Mau ngapain ke sana? Nggak apa-apa. Cuma pengen aja pergi. Bapak Arya, 4 hari lagi, kami akan menunggu di alun-alun untuk mengambil jenazah Anda tepat waktu. Oke. Aryaku mau kemana, aku antar ke sana. Kebetulan tempat itu lumayan dekat dengan tempat pernikahan kita. Kita kan bisa sekalian lihat-lihat dulu. Lalu kita cari tempat untuk makan enak. Anggap saja. Untuk menebus kekecewaan di hari peringatan kita. Arya, kamu lihat layar display itu? Besok pas kita nikah nih,
Aku akan suruh semua layar di kota ini siaran langsung pernikahan kita. Arya, aku akan selalu mencintaimu. Hanya kamu satu-satunya. Ketika seseorang bahkan menipu dirinya sendiri, dia sudah gila. Arya, Angkat saja. Jangan-jangan dari perusahaan ada hal penting. Gu Qianche. Aku tahu kamu hari ini sudah menyadarinya. Calon ibu anakku ya Dewi. Jangan kira dia sangat mencintaimu. Kalau dia benar-benar cinta padamu, lalu keberadaanku ini apa? Kamu tahu nggak dia tergila-gila padaku? Setiap tahun ulang tahunmu, hari jadi hubungan kalian, setelah dia temani kamu tidur, dia selalu datang ke aku. Besoknya, suaranya pasti serak. Kami pernah di maibahnya, di kantor direktur utamanya. Bahkan di kamar pengantin kalian tinggalkan jejak mesra. 72 posisi, sudah kami coba semua. Dia pernah lakukan ini banyak padamu? Gu Qianche, yang tidak dicintai itu, baru pihak ketiga. Percaya nggak, aku tinggal telepon, dia pasti nurut datang. Kalau kamu paham situasi, seharusnya lebih cepat serahkan posisi tunangan Dewi ke aku. Baiklah, kuberikan padamu. Arya, di sisi proyek perusahaan tiba-tiba ada masalah. Aku harus urus. Lain kali temani aku belanja lagi, ya? Dewi, kamu masih ingat kata-kataku saat melamarmu dulu? Arya, maukah kamu menikahiku? Aku mau. Dewi, kamu harus janji padaku. Kalau suatu hari kamu tidak cinta padaku lagi, harus beritahu aku. Tenang saja. Aku akan dengan sukarela menghilang dari duniamu. Masa iya aku bisa lupa? Arya, aku bersumpah, biarpun aku mati pasti tidak akan bohong padamu. Oh iya, perusahaanmu kan ada hal penting, kenapa belum pergi? Nanti malam jangan lupa makan tepat waktu. Sayangnya, seumur hidup terlalu panjang, sumpah terlalu rapuh. Semua kebahagiaan itu akhirnya hilang diterbangkan angin. Tak berbekas lagi. Dewi, kuharap saat kamu lihat jenazahku, hatimu tidak menyesali diri sendiri karena berulang kali demi pria lain meninggalkanku. Dewi, mari kita menikah. Aku ingin sepenuhnya milikmu. Sudah kubilang. Selain status resmi, semuanya bisa kuberikan padamu. Tapi aku hanya akan menikah dengan Arya. Arya, Tidak akan ada masalah, kan? Bapak Arya, tenang saja. Pengganti boneka ini dibuat dengan teknologi paling mutakhir saat ini.
Selain penampilannya yang persis sama, bahkan DNA dalam darah dan dagingnya juga sama persis. Bahkan jika dibawa ke lab untuk dianalisis, hasil yang didapat hanya akan menunjukkan itu adalah Anda sendiri. Hanya karena mengira aku akan pergi, dia sudah panik seperti itu. Dewi, aku jadi agak penasaran melihat reaksimu ketika melihat jenazahku nanti. Bapak Arya, semua informasi Anda di dunia ini telah dihapus seluruhnya. Identitas baru dan tiket ke luar negeri sudah disiapkan. Mulai hari ini, di dunia ini tidak ada Arya lagi. Besok, saat jenazah dikirim ke lokasi pernikahan, serahkan ini juga pada Dewi. Ini hadiah terakhir dariku untuknya. Dewi, untuk sisa hidupku nanti, kita tak akan pernah bertemu lagi. Arya, Dewi, kenapa kamu? nggak apa-apa. Dewi, Aku mau siap-siap untuk pernikahanku dengan Arya. Kedepannya, omongan seperti ini, aku nggak mau dengar lagi. Arya pasti nggak senang. Arya, kenapa kamu terus-terusan nempel gini sih? Mengganggu Dewi. Kenapa kamu nggak mati aja? Arya, matilah kamu. Kenapa aku? Tadi tiba-tiba merasa seperti akan kehilangan Arya selamanya, sakit sekali di hati. Jangan-jangan Arya kenapa-napa? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Arya pasti nggak kenapa-napa. Dia pasti lagi sibuk urusan dandan untuk pernikahan, jadi tertunda. Makanya nggak lihat HP. Iya, pasti begitu. Aku juga harus buru-buru dandan. Aku mau menikahi Arya dengan penampilan terbaikku. Arya, aku sudah siap. Hari ini akhirnya aku akan menikahimu. Dewi, pernikahan akan segera dimulai. Kakak ipar kok belum datang juga? Dewi, jangan-jangan kakak ipar kenapa-napa? Jangan ngomong sembarangan. Arya akhir-akhir ini kondisi mentalnya kurang baik. Kemarin dia begadang lagi menyiapkan pernikahan. Pasti dia ketiduran. Kasih aku ponselnya. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Kenapa Arya tidak angkat telepon? Nona, ada masalah? Bapak Arya tidak pulang semalaman. Apa katamu? Pagi ini saat pergi ke kamar tidur, ternyata
Bapak Arya sama sekali tidak pulang, dan semua barang di rumah hilang. Bahkan Aisyah juga tidak ada. Bagaimana bisa begini? Dewi, kamu harus berjanji padaku. Jika suatu hari kamu tidak mencintaiku lagi, kamu harus memberitahuku. Tenang saja. Aku akan menghilang dari duniamu dengan sukarela. Tidak. Aku harus mencari Arya. Orangnya datang. Arya, aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Nona Dewi, mohon tabah. Harap tabah. Kamu siapa? Kamu tidak tahu hari ini adalah hari pernikahanku dengan Arya, bukan? Pergi sana. Kami hanya menjalankan kontrak yang ditandatangani Bapak Arya sebelum meninggal. Setelah Bapak Arya meninggal, jenazahnya akan diantar ke lokasi pernikahan sesuai perjanjian. Nona Dewi yang meninggal sudah tiada. Harap tabah. Arya kemarin masih baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia meninggal? Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani mengutuk Arya sekali lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Maaf, Nona Dewi. Perasaanmu bisa aku mengerti. Tapi kematian Bapak Arya sudah menjadi kenyataan. Mengantar jenazah Bapak Arya kembali juga tugas saya. Harap dimengerti. Bapak Arya menderita depresi berat. Kemarin malam, di alun-alun pusat kota, dia bunuh diri dengan menabrakkan mobil. Jenazahnya sudah kami perbaiki, dan sudah dalam kondisi baik. Karena kamu adalah satu-satunya keluarga dekatnya, maka surat konfirmasi kematian ini perlu kamu tanda tangani. Dia kemarin masih baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia meninggal? Arya menderita depresi berat. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Hari ini seharusnya hari pernikahan kami. Ini adalah hal yang selalu dia nantikan. Bagaimana mungkin dia bunuh diri? Arya, kamu sedang bercanda denganku, kan? Apa kamu sedang marah karena kemarin malam aku meninggalkanmu? Maaf, Arya. Aku salah. Aku mohon, jangan main-main lagi, cepat keluar. Arya, aku mohon, cepat keluar. Arya, aku mohon. Dewi, banyak orang yang melihat. Bangun dulu. Lepaskan. Arya tidak memaafkanku. Aku akan terus berlutut, sampai mati pun tidak akan bangun. Aku mohon, suruh Arya keluar. Aku mohon padamu. Nona Dewi, saya tahu kamu sulit menerima kabar ini dalam waktu singkat. Tapi, kenyataannya memang begitu. Kalau kamu tidak percaya, bisa buka sendiri peti matinya untuk memastikan. Kamu bukan Aryaku.
Aryaku sejak kecil selalu peduli penampilan, sangat takut ada bekas luka. Aku akan tidak suka. Bagaimana mungkin dia memilih cara mati seperti ini? Arya, hari ini adalah hari pernikahan kita. Bagaimana bisa kau tinggalkan aku sendirian? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Kau tidak akan meninggalkanku, kan? Nona Dewi, orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Sebaiknya ibu segera menandatangani, agar Bapak Arya dapat beristirahat dengan tenang. Pergi. Aku tidak mau tanda tangan. Arya tidak mati. Dia hanya tertidur. Arya sangat mencintaiku. Tidak tega meninggalkanku sendirian, kan? Nona Dewi, ini adalah ponsel Bapak Arya yang kami temukan di TKP. Kami serahkan juga kepada Ibu Arya. Arya, Dewi paling mencintai aku. Kamu tidak berpikir kalau kalian sudah menikah, dia akan kembali padamu kan? Kamu tahu tidak, tepat di malam sebelum pernikahan kalian, dia malah meninggalkanmu dan bercinta denganku di ranjang. Arya, kamu benar-benar menyedihkan. Kamu pikir Dewi mencintaimu? Aku beritahu kamu, dia sudah lama tidak mencintaimu lagi. Di malam pertama dia tidur bersamaku, dia sudah memanggilku suami. Bahkan bilang aku adalah kesayangannya. Bersedia melahirkan anak yang lucu untukku. Bahkan untuk anakku, dia menyiapkan dana pendidikan 100 juta rupiah. Dia juga membelikanku sebuah villa bernilai ratusan juta rupiah. Arya, jawab aku. Kamu pikir dengan pura-pura mati bisa menghindari semua ini? Dewi adalah milikku. Yang tidak dicintai, barulah pihak ketiga. Kamu sudah lama tidak dicintai. Kamulah si pelakor itu. Dia sudah tahu semua. Arya sudah tahu semuanya. Aku ingat sudah memperingatkanmu. Jangan biarkan Arya tahu tentang hubungan kita. Arya, kapan kamu belajar meniru nada bicara Dewi? Dan tiruannya lumayan mirip. Kalau aku jadi kamu, sudah lama aku minggir dan menyerahkan posisi suami Dewi ini. Nanti orang yang akan diusir tanpa sisa harga diri adalah kamu. Kalau kamu tidak mau sampai jatuh ke titik itu, lebih baik serahkan posisimu padaku lebih awal. Setidaknya bisa mengurangi penderitaan. Agar Dewi tidak jadi membencimu. Kenapa tidak membalas pesan? Arya, aku sudah bilang dari dulu. Orang yang ada di hati Dewi adalah aku. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Hanya sandiwara saja. Padamu hanya berpura-pura saja. Berpura-pura saja. Padamu hanya berpura-pura. Berpura-pura saja. Semua salahmu. Kamu yang membunuh Arya. Ah, cuma Arya. Berani apa melawanku? Aku hanya perlu sedikit akal. Dia sudah seperti anjing mati di depan Dewi. Merengek-rengek minta belas kasihan. Setelah aku benar-benar mendapatkan Dewi, aku akan jadi presiden grup Dewi Lestari. Dia, Arya, sama sekali tidak bisa melawanku. Kamu yakin Nona Dewi akan menikah denganmu? Tentu saja. Dia sudah benar-benar kecanduan padaku. Sama sekali tidak bisa lepas dariku. Di mulutnya bilang sangat mencintai Arya. Tapi kenyataannya, setiap kali aku telepon, dia langsung pergi meninggalkannya. Cintanya padanya juga cuma segitu. Dewi. Kamu kok datang? Dewi, kenapa kamu datang? Bukankah hari ini hari pernikahanmu? Jangan-jangan kamu menyesal menikah dengannya? Ardi, siapa yang suruh kamu memprovokasi Arya? Dewi, keadaannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan penjelasanku. Apa aku terlalu baik sama kamu? Dewi,
Apa dia yang ngadu padamu? Aku juga terpaksa. Bapak Arya yang ancam aku duluan. Aku cuma membalas saja. Dewi, aku salah. Jangan seperti ini, ya? Aku ingat sudah memperingatkanmu berkali-kali. Arya adalah nyawaku. Masalah antara kita berdua sama sekali tidak boleh sampai ke hadapannya. Kalau tidak, aku akan membuatmu lenyap dari muka bumi. Jadi kamu sudah tahu semuanya. Kalau Arya di hatimu sangat penting, lalu aku ini apa? Kamu berjanji padaku, di kandunganmu hanya boleh ada anak Ardi. Diam, Ardi. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Kamu hanya mainan yang aku gunakan untuk mengisi waktu luang saja. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa disamakan dengan Arya? Mengikat tali sepatunya saja kamu tidak pantas. Kamu percaya tidak? Cukup satu kalimat dariku. Aku bisa membuatmu jadi pengemis yang dibenci semua orang. Dewi, aku salah. Aku melakukan hal yang tidak seharusnya. Tapi itu semua karena aku mencintaimu. Justru karena aku mencintaimu, jadi aku bicara tanpa berpikir, mengucapkan hal yang tidak seharusnya. Itu karena aku ingin bersamamu. Dewi, maafkan aku kali ini, ya? Memaafkanmu? Baiklah. Kalau begitu, pergilah ke bawah sana untuk meminta maaf pada Arya. Dewi, aku melakukan ini hanya karena tidak ingin lagi bersembunyi darimu. Aku ingin secara terang-terangan bersamamu membentuk keluarga yang utuh. Apa salahku? Dewi, kau seharusnya juga mencintaiku, kan? Lepaskan aku kali ini saja. Hanya sekali. Bagaimana? Kau ingin membentuk sebuah keluarga yang utuh denganku. Jika kau bersikap baik dan patuh, aku akan memberimu kenikmatan yang tak ada habisnya, kekayaan dengan baik, menjadikanmu sebagai pajangan merawatmu seumur hidup. Tapi kesalahanmu adalah, kau menginginkan terlalu banyak. Nasibmu hari ini sepenuhnya adalah akibat perbuatanmu sendiri. Seret dia pergi. Aku akan membuatmu merasakan tertabrak mobil hingga hancur berkeping-keping rasanya. Lepaskan aku. Dewi, jelas-jelas kau yang membunuh Arya. Atas dasar apa kau menyalahkanku? Apa katamu? Dewi, kau sama sekali tidak mencintai Arya. Jika kau mencintai Arya, bagaimana mungkin tidur denganku berkali-kali? Bagaimana mungkin kau setuju mengandung anakku? Bahkan menemaniku ke rumah sakit untuk pemeriksaan cinta yang kau sebut-sebut hanyalah pembenaran diri sendiri. Orang yang paling kau cintai, tetaplah dirimu sendiri. Dewi, kau adalah orang yang sangat munafik, pengecut. Di mulut bilang sangat mencintai Arya, tapi setiap malam bersenang-senang di ranjang denganku. Diam kau. Kenapa? Tebakanku benar. Cintamu ternyata cuma segitu ya, Dewi. Kamu bilang cinta Arya, tapi baik banget sama aku. Kamu cuma wanita yang mengaku setia, tapi munafik. Cintamu lebih buruk dari belatung di toilet, lebih menjijikkan. Diam. Dewi, kalau bukan karena kamu yang membiarkan, mana berani aku menantang Arya. Kamu selingkuh denganku di kantor, memberikan hadiah yang seharusnya untuk Arya. Malah ke aku bahkan merayakan hari-hari spesial bersamaku. Kalau bukan karena kamu begitu baik padaku, mana mungkin aku percaya kamu mencintaiku. Mana berani aku kirim pesan-pesan itu ke Arya. Sekarang dia sudah tiada, tapi kamu malah menyalahkan semua kesalahan ini padaku. Dewi, kamu benar-benar munafik. Yang membunuhnya adalah kamu. Akulah yang membunuh Arya. Aku salah. Arya, aku salah. Tunggu aku habisi orang yang menyakitimu. Aku akan segera menemanimu. Seret dia pergi. Lakukan seperti yang kukatakan tadi. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan 1000 kali lebih hebat dari yang Arya alami. Dewi, jangan perlakukan aku seperti ini. Dewi, jangan. Dewi. Nona Dewi. Tolong tanda tangani.
Bagaimana bisa begini? Arya, apa yang sudah kulakukan? Nona Dewi, sebelum meninggal, Bapak Arya berpesan, surat ini harus diserahkan langsung ke tanganmu. Baiklah, Nona Dewi. Tugas saya sudah selesai. Saya pergi dulu. Dewi, saat kamu membaca surat ini, aku sudah tiada. Saat di akhir, kamu tetap dipanggil pergi oleh Ardi. Aku sudah tahu. Pilihanku untuk pergi tidak salah. Dewi, sampai sekarang, aku masih percaya cintamu padaku itu tulus. Jadi, aku tidak menyesal pernah mencintaimu. Kamu seperti bintang jatuh, yang menerobos masuk ke duniamu. Menerangi jalan hidupku yang dulu. Kita punya banyak kenangan indah. Kenangan-kenangan itu cukup membuatku percaya. Kamu pernah mencintaiku. Sayangnya, hidup ini singkat. Aku selalu mengira semua janji bisa abadi. Dewi, kamu pernah bilang akan mencintaiku seumur hidup. Aku juga kira seumur hidup itu akan tetap sama. Namun, kamu masih kurang baik dalam menyembunyikannya, malah membuatku melihatnya. Jadi, aku menepati janji yang dulu. Aku memilih untuk pergi. Dewi, aku tidak mau kamu lagi. Di sisa hidupmu, kudoakan kamu sengsara. Karena orang yang mengkhianati ketulusan tidak pantas bahagia, kita takkan pernah bertemu lagi selamanya. Arya, aku yang bersalah padamu. Dilaporkan yang terkenal karena citra cintanya yang mendalam, Presiden Grup Dewi Lestari, Dewi berselingkuh dengan bawahan pria. Tunangannya, Bapak Arya, bunuh diri karenanya. Saham Grup Dewi Lestari anjlok. Untuk perkembangan selanjutnya, stasiun kami akan terus melaporkannya. Dewi, ini yang kamu inginkan, kan? Mulai hari ini, tidak akan ada lagi Arya. Hanya ada Kenzo. Kalau saja hari Arya mengalami musibah, aku tidak mencari Ardi. Mungkin semua ini tidak akan terjadi. Kalau saja aku berpegang teguh pada hatiku, tidak tergoda oleh Ardi. Kalau saja Arya, maaf, aku tidak seharusnya minum alkohol. Kamu paling benci bau alkohol padaku. Kalau kamu muncul di depanku sekarang, aku janji tidak akan minum alkohol lagi. Dewi, kenapa kamu seperti ini? Ardi sudah berbuat salah, memberi pelajaran saja, sudah cukup. Apa kamu sangat mencintai Arya? Benar, Arya kan cuma seorang pria. Dengan statusmu, pria mana yang tidak bisa kamu dapatkan? Lagi pula, di belakang wanita sukses, sekarang mana ada yang tidak memelihara pria? Kenapa harus cengeng seperti ini? Menurutku, ini namanya pelit. Iya, paling-paling cari beberapa orang yang mirip Arya, suruh mereka menirunya sama saja. Lagi pula mereka cuma pajangan yang tidak berguna. Diam. Kalau aku dengar lagi kalian menghina Arya, percaya tidak aku akan berbuat kasar pada kalian. Lihat pria di foto ini. Cari beberapa orang yang mirip dengannya, semakin mirip semakin baik.
Cepat kirim ke sini. Baik. Arya. Maaf. Kalau saja bisa mengulang waktu. Aku pasti tidak akan melakukan hal apapun yang menyakitimu. Pasti tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Arya. Nona, ini minuman yang Anda pesan. Arya. Arya, sudah kuduga. Kau begitu mencintaiku. Kau pasti tidak akan meninggalkanku sendirian. Kau ternyata masih hidup. Nona, biarkan saya melayani Anda. Siapa kau? Kau bukan Arya, siapa kau? Katakan, siapa kau? Katakan, bicara, kau. Dewi, hentikan. Bisa-bisa ada yang tewas. Aku akhirnya tahu apa kesalahanku. Dewi, apa maksudmu? Kalau bukan karena kalian yang merayuiku, membuatku main mata di luar, mana mungkin aku mengecewakan Arya? Main mata di luar kenapa? Yang jelas, Gu Qianchen yang tak punya toleransi, seorang pria dewasa, pelakor saja tidak bisa menerima. Tak punya toleransi. Betul, kalau dia tidak punya kau, dia bukan apa-apa. Berani-beraninya dia sok. Pergi? Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Mulai sekarang, kita bukan teman lagi. Kalau bukan karena kalian menggangguku, mana mungkin aku berbuat hal yang menyakiti Arya? Dewi, kau Pergi. Arya, maafkan aku. Arya. 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 Kamu masih marah sama aku ya, karena semalam aku ninggalin kamu sendirian. Maaf ya, aku salah. Aku janji nggak akan ada lagi yang kayak gitu. Maafin aku kali ini, ya? Nggak kok. Aku cuma teringat sama sinetron yang dulu pernah ditonton. Sinetron, apa? Tokoh perempuannya dulu sangat mencintai tokoh laki-lakinya, tapi kemudian dia berubah hati. Dan terus-terusan menyembunyikannya dari tokoh laki-lakinya. Dewi, kalau suatu hari kamu berubah hati, Nggak mungkin. Arya, aku sangat mencintaimu. Bahkan kalau semua perempuan di dunia bisa berubah hati, aku nggak akan pernah. Arya, kalung Arya yang aku kasih ke kamu mana? kalung itu nggak aku suka. Mau ganti yang lain. Bunganya juga udah bosen aku rawat. Nggak mau rawat lagi. Daripada dibiarkan layu dan mati, mending dikasih ke orang yang lebih butuh, iya kan? Arya, ada sedikit masalah internal di proyek perusahaan. Harus aku yang urus. Lain kali temani aku jalan-jalan lagi, ya? Boleh? Dewi, kamu masih ingat nggak? Hari aku melamar, apa yang aku bilang ke kamu? Masa aku bisa lupa? Arya, aku bersumpah. Bahkan kalau aku mati sekalipun, aku nggak akan pernah bohong sama kamu. Arya, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Maafin aku, ya. Aku nggak akan pernah mengkhianati pernikahan kita lagi. Aku nggak akan mengkhianati lagi. Aku benar-benar kangen banget sama kamu. Aku janji. Asal kamu pulang, aku akan nemenin kamu setiap hari. Aku nggak akan mengkhianati lagi. Aku benar-benar kangen banget sama kamu. Kakek. Berlutut.
Apa begini caranya kakek mendidikmu? Sudah berkali-kali kakek bilang padamu, harus tetap berpegang pada prinsip, hidup dengan baik. Dulu kamu janji apa pada kakek? Sekarang kamu lakukan apa? Lihat dirimu sekarang jadi seperti apa? Sejak Arya meninggal, kamu tidak kerja dengan serius, perusahaan juga tidak diurus. Setiap hari mabuk-mabukan. Apa bedanya dengan sampah? Arya, aku salah. Aku benar-benar salah. Siapa ada? Bawa hukuman keluarga. Putri Durhaka, mulai hari ini, kamu bukan lagi direktur grup Dewi Lestari. Kamu tinggal di rumah saja dan introspeksi diri. Bawa Nona pulang. Kapan dia sadar, baru boleh keluar. Arya, selamat ya. Hanya dalam waktu 5 tahun, kamu sudah menjadikan grup Arya Kencana salah satu dari 500 perusahaan terbesar di dunia. Arya sudah jadi masa lalu. Sekarang namaku Kenzo. Kesuksesan grup Arya Kencana bukan semata-mata hasil kerjaku sendiri. Ini berkat kerja keras semua orang di dalam grup, dari atas sampai bawah. Aku tahu kamu rendah hati. Tiket pulangmu sudah kupersiapkan. Tapi, kamu benar-benar mau pulang? Tentu saja. Hanya saja, kali ini aku pulang bukan untuk hal lain, hanya untuk perkembangan selanjutnya grup Arya Kencana. Sudah 5 tahun. Sudah waktunya pulang. Kenzo, grup Arya Kencana. Konferensi pers untuk pengumuman masuknya perusahaan ke dalam negeri besok. Sudah diumumkan. Kita juga sudah mengundang grup terkemuka di dalam negeri untuk hadir. Nanti mungkin Dewi juga akan datang. Kalau kamu tidak ingin bertemu dengannya, biarlah aku yang memimpin konferensi pers itu. Tidak apa-apa, sudah 5 tahun. Aku sudah lama, benar-benar melepaskan perasaan ini. Lagi pula, dengan masuknya grup Arya Kencana ke dalam negeri kali ini, pasti akan berurusan dengan grup Dewi Lestari. Bertemu adalah hal yang pasti terjadi, dan aku sudah memperkirakan situasi seperti ini. Bisa membedakan urusan pribadi dan pekerjaan. Besok aku akan hadir sendiri di konferensi pers. Asal kamu sudah memikirkannya matang-matang. Kalau begitu, istirahatlah yang cukup malam ini. Besok hadirlah dengan kondisi terbaik di konferensi pers. Aku akan mengurus check-in dulu. Tunggu aku sebentar. Peringatan biru gelombang dingin akan terus berlaku, pukul 6 pagi ini. Dampak dari gelombang dingin. Arya, kamu kan bilang mau menikahiku. Kenapa, Arya? Ayo kita menikah. Aku bersumpah hanya mencintaimu seumur hidupku. Maaf, Dewi. Aku tidak ingin menikahimu. Ayo kita putus. Aku tidak mencintaimu lagi. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kamu bilang suka bunga. Aku bisa menanam lautan bunga untukmu. Aisyah juga sudah aku cari kembali. Properti, saham, apapun yang kamu inginkan, bisa aku berikan. Tinggallah di sisiku, ya. Arya. Presiden grup Arya Kencana, perusahaan baru masuk 500 besar. Baru-baru ini pulang ke tanah air. Besok akan mengadakan konferensi pers, mengumumkan masuknya grup Arya Kencana ke dalam negeri. Grup Arya Kencana. Arya. Arya masih hidup. Dia tidak mati. Dia masih hidup. Dewi, lihat dirimu sekarang seperti apa. Kakek, aku melihat Arya. Sekarang dia adalah presiden grup Arya Kencana. Diam, Dewi. Sampai kapan lagi kamu baru akan mengerti? Arya sudah mati. Tidak akan hidup lagi. Jenazahnya kamu yang menguburnya dengan tanganmu sendiri. Bahkan jika dia tidak mati, tidak mungkin dalam waktu singkat 5 tahun bisa mendirikan grup Arya Kencana yang 100 kali lebih kuat dari grup Dewi Lestari. Jangan berkhayal lagi. Tidak. Tidak. Dia adalah Arya. Aku akan mencari Arya. Jangan pergi. Seseorang, bawa dia ke kamar. Biar dia sadar. Kakek.
Kakek, lepaskan aku. Aku mau cari Arya. Setelah kamu sadar, baru kamu akan dilepaskan. Jaga dia baik-baik. Baik. Arya, tunggu aku. Aku datang mencarimu. Arya, ini semua salahmu, sampah. Membuatku menderita seperti ini. Baik, mengerti, Rina. Maaf. Aku tidak sengaja menabrakmu. Aku minta maaf padamu. Tidak apa-apa. Lain kali hati-hati saja. Arya. Ardi. Arya, kau ternyata masih hidup. Maaf, Pak. Anda salah orang. Aku bukan Arya yang Anda maksud. Tidak mungkin. Kau adalah Arya. Wajahmu ini. Bahkan jika sudah jadi abu, aku akan tetap mengenalinya. Aku ulangi sekali lagi. Aku bukan Arya yang Anda maksud. Namaku Kenzo. Jika kau tidak melepaskanku, aku akan memanggil satpam. Kenzo? Tidak. Kau berbohong padaku. Di dunia ini, mana mungkin ada dua orang yang wajahnya persis sama. Kau adalah Arya. Ini bukan urusan orang ketiga. Itu kan Presiden Grup Dewi Lestari dan Bapak Arya. Pelakor laki-laki itu Ardi. Kenapa dia bisa jadi seperti ini? Wah, kamu tidak tahu? Sejak Bapak Arya meninggal, Ardi langsung dibuang oleh Ibu Dewi. Bahkan kakinya dipatahkan atas perintah Ibu Dewi. Jadi pincang. Bapak Ardi, aku pernah mendengar ceritamu, tapi aku benar-benar bukan Arya yang Anda maksud. Namaku Kenzo. Tidak, kau berbohong. Kau adalah Arya. Bapak Ardi, beraninya kau. Berani-beraninya menyentuh Presiden Grup Arya Kencana kami. Dia, Presiden Grup Arya Kencana? Maaf, saya salah orang. Salah orang saja boleh seenaknya memukul orang? Bapak Ardi, nyalimu besar sekali ya. Lalu kalian mau bagaimana? Minta maaf pada Bapak Kenzo kami. Maaf. Arya. Benar-benar kau? Arya, kamu masih hidup. Kamu benar-benar masih hidup. Nona, harap jaga sikap. Sudah kujelaskan berkali-kali. Aku bukan Arya yang kalian maksud itu. Namaku Kenzo. Kenzo. Tidak, kamu adalah Arya. Wajahmu, kebiasaanmu, semua tentangmu masih kuingat dengan jelas. Aku tidak mungkin salah mengenalimu. Kamu tidak bisa membohongiku, Arya. Dewi, tak kusangka kita akan bertemu dengan cara seperti ini. Nona Dewi, saya bisa pastikan dengan penuh tanggung jawab kepada Anda, yang berdiri di depan Anda adalah Presiden Direktur Grup Arya Kencana, Bapak Kenzo, bukan yang Anda sebut Arya, kan? Harap mulai sekarang jangan ganggu Bapak Kenzo lagi. Kalau kamu bukan Arya, maka beritahuku. Mengapa namanya Grup Arya Kencana? Alasan memilih nama itu adalah karena aku sendiri dulu juga termasuk salah satu penggemar pasangan kalian, Nona Dewi dan Bapak Arya. Memberi nama itu hanya untuk mengenang Bapak Arya. Harap Nona Dewi jangan salah paham. Semoga Nona Dewi dan Bapak Ardi tidak salah orang lagi ke depannya. Rina, ayo kita pergi, ya? Tunggu dulu. Nona Dewi, ada hal lain lagi? Kamu benar-benar bukan Arya? Bukan. Dewi, kamu lihat kan? Dia itu Arya. Aku pasti tidak salah lihat. Dia pasti Arya. Dia tidak mati. Aku tidak membunuhnya. Ah, Aku tahu.
Dia memang Arya. Lalu kenapa kamu tidak menahannya? Dia kan Arya. Arya yang selalu kamu rindukan itu. Aku tidak izinkan kamu menyebut nama Arya lagi. Kalau dia tidak mau mengakui identitasnya, pasti karena dia belum memaafkanku. Aku harus menebus dosa. Semua kesalahan yang dulu kulakukan padanya harus kuperbaiki satu persatu. Apa? Dewi, maksudmu apa? Kamu sudah cukup menyakitiku. Aku tidak membunuh Arya. Kamu tidak bisa menyalahkan semuanya padaku. Asalkan aku menyelesaikan urusan denganmu, dia pasti akan memaafkanku dan menerima cintaku lagi. Dia adalah kekasihmu. Apakah aku bukan? Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Kamu dan dia itu cinta. Apakah aku bukan? Dewi, apakah di antara kita tidak ada lagi kenangan indah sedikit pun? Saat kau dan aku diranjang, apakah hatimu tidak pernah berdebar? Tidak. Jika aku diberi kesempatan lagi, aku pasti tidak akan mengkhianati Arya. Pasti tidak akan berselingkuh atau melakukan hal-hal yang menyakiti Arya. Kamu menyakitinya. Lalu, apakah kau berlaku adil padaku? Dewi, katakan padaku, kata-kata manis yang kau ucapkan padaku diranjang. Semuanya bohong ya? Kamu sendiri bilang itu kata-kata manis. Bagaimana mungkin itu benar? Ardi, aku beritahumu sekali lagi, aku tidak pernah mencintaimu. Hubungan kita berdua hanyalah sebuah permainan. Sekarang permainan ini sudah waktunya berakhir. Sudah saatnya kita menyelesaikan semuanya. Ardi, aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Kamu sudah pernah membunuh Arya sekali. Aku tidak peduli dia Arya atau bukan, aku tidak akan izinkan kamu menyentuhnya lagi. Tidak akan izinkan kamu muncul di hadapannya lagi. Kalau tidak, aku akan bunuh kau. Arya, kenapa denganmu? Sekembalinya kali ini. Sebenarnya semua kejadian ini sudah aku perkirakan sebelumnya. Hanya saja tidak menyangka akan datang begitu mendadak. Awalnya aku kira aku sudah siap untuk bertemu Dewi, tapi ternyata, begitu benar-benar bertemu, di hati masih ada perasaan aneh. Sepertinya persiapanku masih kurang matang. Kalian sudah bersama bertahun-tahun. Bertemu lagi? Tidak mungkin tidak ada perasaan sama sekali. Kali ini grup Arya masuk ke dalam negeri, nanti pasti akan bertemu lagi. Kalau kamu benar-benar tidak nyaman, biar aku yang menghadapinya. Setelah mengalami ini, kurasa aku sudah bisa melepaskannya. Tenang saja, aku tidak akan terpengaruh lagi. Baik. Halo, Ibu Dewi sudah menyelidiki semuanya. Waktu itu Bapak Arya memang tidak mati, melainkan menandatangani perjanjian kematian palsu dengan sebuah lembaga penelitian misterius. Dan jenazah itu juga adalah manusia bionik yang dikembangkan oleh lembaga penelitian itu. Dokumennya sudah saya taruh di meja Anda. ternyata Arya tidak mati. Dia pasti tidak mungkin meninggalkan aku sendirian dan mati. Dia masih mencintaiku. Coba lihat. Ini beberapa alur acara untuk besok. Minggir. Arya, aku mohon. Biarkan aku menemuimu sekali lagi. Arya, aku mohon padamu. Kenzo, serahkan padaku. Kamu persiapkan diri dengan baik. Hanya sekali, aku mohon padamu. Nona Dewi, kamu tidak ada kerjaan? Nona Rina, aku mohon padamu. Biarkan aku bertemu Arya. Aku ada yang mau dibicarakan dengannya. Nona Dewi, Kenzo bilang, hari ini dia tidak mau menemui siapapun. Lebih baik kamu pulang saja. Tidak mungkin.
Arya, bagaimana mungkin dia tidak mau menemuiku? Apa kamu yang menghalanginya? Tidak mengizinkannya menemuiku? Minggir. Aku harus bicara dengannya. Kalau kamu masih bertingkah seperti ini, aku akan panggil satpam. Aku mohon padamu. Aku tahu aku salah. Aku cuma ingin minta maaf padanya. Nona Dewi, kamu tidak bisa terus-terusan mengganggu Kenzo hanya karena dia mirip dengan seorang kenalanmu, bukan? Apalagi, Kenzo adalah CEO grup Arya Kencana, bukan orang yang bisa kamu temui sesukamu. Kamu siapa? Ada janji temu? Nona Dewi, aku sarankan kamu menjaga sedikit harga dirimu. Jangan sampai meninggalkan kesan buruk di depan Kenzo. Kalau tidak, kerjasama antara grup Arya Kencana dan grup Dewi Lestari mungkin akan sulit dilanjutkan. Situasi grup Dewi Lestari seharusnya jelas bagi Nona Dewi. Tanpa campur tangan dari grup Arya Kencana, mungkin akan cepat bangkrut. Jadi, Nona Dewi, Silakan pulang. Dia bukan cuma mirip Arya. Dia adalah Arya. Arya, aku sudah menyelidiki kejadian waktu itu. Arya, kejadian tahun itu aku sudah menyelidiki semuanya. Tahun itu kau pura-pura mati, kan? setelah bertahun-tahun berlalu, baru sekarang kau tahu kebenarannya? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau berani datang mencarinya. Apakah hanya dengan kau? Kata-kata palsu dan cinta yang sangat munafik. Urusanku dengan Arya. Kau orang luar, jangan ikut campur. Orang luar? Jujur saja, Dewi, kalau bukan karena aku yang menemaninya selama 5 tahun ini, dia sudah lama hancur. Coba tebak, antara kau dan aku, siapa yang akan dia pilih? Nona Rina, aku mohon padamu. Aku benar-benar tahu salahku. Aku sudah berubah. Aku tidak pernah melupakannya. Aku masih mencintainya. Aku hanya ingin kembali bersamanya saja. Kau pikir, penyesalan palsumu ini bisa membuat semua ini tidak pernah terjadi? Pernahkah kau berpikir, saat kau terus-menerus meninggalkannya dulu, apa yang kau pikirkan? Saat hari pernikahan, kau berselingkuh dengan pria lain, apalagi yang kau pikirkan? Dewi, semua yang terjadi hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jangan paksa aku memukulmu. Aku Apa aku? Hal-hal yang kau lakukan, siapapun tidak akan memaafkanmu. Bukan seperti itu. Kalau bukan seperti itu, lalu seperti apa? Kau bilang mencintainya, tapi di sisi lain berselingkuh dengan pria lain. Dewi, aku sangat mengagumimu. Bagaimana caramu bisa? Tidak tahu malu seperti ini? Arya, aku mohon padamu. Temui aku sekali saja, meski hanya sekali. Arya, aku tahu. Di hatimu masih ada aku, kan? Semua yang terjadi dulu adalah salahku. Aku menyesal. Dewi, kalau penyesalan berguna, aku benar-benar menyesal mengenalmu. Dulu kita sangat mencintai, tapi kau yang mengacaukan segalanya. Perbuatanmu membuatku sadar betapa murahnya cintamu. Semua orang bisa memilikimu. Kau milik semua orang. Tapi juga bukan milik siapapun. Sejak malam sebelum pernikahan saat kau meninggalkanku, Arya yang mencintaimu sudah mati. Yang hidup sekarang hanyalah Kenzo. Pergilah. Jaga harga dirimu. Jangan ganggu aku lagi. Kalau kau masih tidak mau pergi, aku akan beritahu kakek Dewi dan menyuruhnya menjemputmu. Pergi. Arya, Dewi, mulai hari ini, kamu harus bekerja dengan baik. Jaga kesehatanmu. Jangan cari Arya lagi. Kamu pikir penyesalanmu ini bisa membuat semua ini tidak pernah terjadi? Pernahkah kamu berpikir dulu, saat kamu berulang kali meninggalkannya, apa yang kamu pikirkan? Di hari pernikahanmu, saat kamu berselingkuh dengan pria lain, apalagi yang kamu pikirkan? Dewi, semua ini hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jangan paksa aku memukulmu.
Dewi, kalau menyesal ada gunanya. Aku benar-benar menyesal mengenalmu. Dulu kita sangat mencintai tapi kamu yang mengacaukannya. Semua yang kamu lakukan, membuatku sadar betapa murahnya cintamu. Semua orang bisa mendapatkannya, kamu milik semua orang, tapi kamu bukan milik siapapun. Aku, Sejak malam sebelum pernikahan saat kamu meninggalkanku, Arya yang mencintaimu sudah mati. Memutuskan hubungan denganmu yang hidup sekarang, hanya Kenzo. Pergilah, jaga harga dirimu, jangan ganggu aku lagi. Dewi kakek juga tidak akan bertahan lama. Tidak tahu bisa menemanimu berapa lama lagi. Anggap saja, ini wasiat terakhir kakek. Jangan cari Arya lagi. Lepaskan dia. Dan lepaskan dirimu sendiri. baik kakek. Aku janji padamu, aku tidak akan mencarinya lagi. Setelah aku saksikan konferensi pers, Arya aku akan menjaga bisnis keluarga dengan baik. Tidak akan mencari Arya lagi. Arya, aku benci kamu. Semua karena kamu aku sampai seperti ini. Hidupku jadi berantakan. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Dalam 5 tahun, saya dari seorang pria rumah tangga yang tak berprestasi menjadi CEO grup Arya Kencana menyelesaikan transformasi besar dalam identitas. Sekarang kalau diingat-ingat, masih agak tak masuk akal. Konferensi pers hari ini saya ingin membuktikan ke seluruh dunia Kenzo sudah lama bukan yang dulu Arya lagi. Kalian siapa? Arya, setelah hari ini, saya tidak akan mengganggumu lagi. Dewi. Kamu sembunyikan Arya di mana? Rina, kamu gila lagi apa? Saya sudah janji sama kakek, saya tidak akan mengganggu Arya lagi. Kamu jangan cari saya lagi nanti. Tunggu dulu. Kamu tadi bilang Arya kenapa? Dia hilang. Pagi ini saya duluan pergi atur lokasi konferensi pers. Malah tidak bisa hubungi dia. Di hotel juga tidak ada orang, dan tidak ada yang lihat dia keluar. Kenapa tidak cepat kirim orang cari? Saya sudah cari, loh, tidak ada kabar sama sekali. Ayo saya temani kamu cari. Oke. Bu Rina ketemu Bapak Kenzo. Lihat siaran langsung konferensi pers Ardi menculik Bapak Kenzo. Ardi menculik dia. Ardi, Dewi, saya tahu kamu lagi nonton siaran langsung. Saya kasih kamu setengah jam. Harus sampai sini. ayo. Wah, lihat. Ini kan hal besar. Ardi, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Ini melanggar hukum. Tentu saja aku tahu apa yang kulakukan. Arya, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu ngotot nempel sama Dewi, nggak mau lepas, aku sudah lama masuk keluarga kaya, jadi kepala keluarga di keluarga Dewi. Dan nggak akan sampai terpuruk seperti sekarang. Awalnya aku pikir, setelah kau mati, Dewi akan benar-benar jatuh cinta padaku. Makanya aku terus-terusan kirim pesan ke kamu, memaksa kamu untuk mati. Tapi setelah kamu benar-benar mati, baru aku sadar, di hati Dewi cuma ada kamu. Kenapa? Kamu kasih tahu aku, kenapa? Ardi, sejak aku memutuskan untuk meninggalkan Dewi, aku sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi dengannya. Semua yang kamu alami setelah itu, juga nggak ada hubungannya denganku, itu semua cuma akibat perbuatanmu sendiri. Wah, akibat perbuatan sendiri ya? Arya, nggak nyangka ya, setelah bertahun-tahun, kamu masih tetap berwajah sok suci. Benar-benar menjijikkan. Semua yang kulakukan hari ini adalah paksaan darimu. Dewi, aku tahu kamu lagi nonton siaran langsung. Aku kasih waktu setengah jam. Kamu harus sampai di sini. Kalau tidak, aku langsung bunuh dia. Aku mau lihat seberapa besar cintamu padanya. Cepat pergi. Setengah jam sudah habis. Arya, Dewi nggak datang. Cintanya padamu ya cuma segitu doang. Cuma berdasarkan penampilan luar aja. Kamu suka pura-pura mati kan? Baik. Sekarang aku antarkan kamu. Berhenti. Hentikan. Ardi, tenang dulu. Mari kita bicarakan baik-baik. Hanya sedikit lagi.
Kenapa? Kenapa kamu datang? Ardi, aku sudah bilang. Serang aku saja jika ada masalah. Mau aku bebaskan dia? Baiklah. Tukar dengan nyawamu. Kamu rela? Bisa? Kamu bahkan tidak ragu-ragu sama sekali. Dia bagimu sangat penting begitu. Aku sudah bilang, nyawa Arya adalah nyawaku. Dulu aku melakukan kesalahan, menyakiti hatinya. Sekarang aku bisa memberikan segalanya. Termasuk nyawaku. Ardi, dengarkan aku. Lepaskan dia sekarang, kamu masih punya jalan kembali, jika tidak, kamu hanya akan mati. Kembali. Aku tidak bisa kembali lagi. Dewi, aku sudah memberimu begitu banyak. Sekarang malah berakhir seperti ini. Di matamu hanya ada dia, sama sekali tidak ada aku. Aku sangat menyesal pernah mengenalmu. Ardi, aku sudah bilang. Asalkan kamu bebaskan dia. Bunuh atau siksa, terserah kamu. Lepaskan dia. Tidak mungkin. Sumber semua kesengsaraanku, semua karena dia. Hari ini, aku akan membuatnya membayar dengan darah. Kamu baik-baik saja? Dewi? Dewi, Maaf, Arya. Aku menyesal. Aku tidak sengaja. Bicaralah dengan polisi. kakek maaf. Nak, tidak menyalahkanmu. Semua ini karena Dewi. Dia sendiri yang menyebabkan ini. Layak mendapat musibah ini. Hanya berharap anak ini di kehidupan berikutnya jangan lagi tergoda. Hanya mencintai satu orang dengan sepenuh hati. Kenzo, Ayo kita main game, apa yang aku lakukan, kamu ikuti, bagaimana? Baiklah, Yeay. Aduh, kamu melakukan apa? Lalu, buat simbol hati. Lucu. ini. Kenzo, mari kita menikah. Kali ini, giliranku untuk mencintaimu. Baik.